Hai dok, apakah anak yang terlambat berbicara mesti tuli? Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri jika kita bisa melihat tumbuh kembang anak dengan baik, betul kan Bapak Ibu sekalian? Namun tidak memungkiri, ada sebagian dari orang tua yang cemas ketika perkembangan anak terpantau lambat. Terlambat merangkak, terlambat jalan, bahkan bicara. Nah, itu semua ada sebabnya. Kita bahas yuk bersama-sama di Hai Dok bersama saya, Dr. Dian Kanur Putra, MSc PhD Spesialis Anak. Dan kita juga bakal jawab pertanyaan yang masuk seputar tumbuh kembang anak. Oke, mari kita ke pertanyaan pertama. Dari seorang ibu. Hai dok, anak saya lebih dari 2 tahun belum bisa bicara. Apakah ini bahaya? Dan kategori terlambat bicara itu batasan umurnya berapa ya dok? Dan apa penyebabnya? Wah, pertanyaan bagus ya, langsung 3 lengkap ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau seorang anak 2 tahun belum bisa bicara, pertama-tama kita perlu tahu dulu dan kita pahami dulu stage-stage normal perkembangan bicara pada anak. Nah, secara kalau kita jelaskan seperti itu nanti butuh kuliah 1 SKS lagi. Jadi saya langsung saja. Umur 2 tahun seorang anak tentunya kita sudah punya patokan bahwa anak sudah memiliki vocabulary atau jumlah kosakata lebih dari 50. Kemudian ucapan-ucapan anak sudah harus bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Walaupun mungkin ada beberapa anak yang sudah bisa merangkai kalimat dengan baik, tetapi ada beberapa anak yang masih merangkai 1 atau 2 kata. Nah, apakah anak Bapak Ibu sudah mencapai level seperti itu? Kalau belum, maka kita perlu pahami dulu red flags atau bendera merah di mana seorang anak mulai kita kategorikan terlambat bicara. Kategori terlambat bicara itu sendiri berdasarkan atas tadi bendera-bendera merah yang harus dicapai di setiap batasan-batasan umurnya. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kami sarankan untuk selalu aktif memantau dan aktif berkoordinasi dengan dokter anak pilihan Bapak Ibu semua setiap 3 bulan. Di buku KIA yang pink kan di situ diminta untuk periksa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Mengapa maksudnya itu ada? Karena agar Bapak Ibu bisa memantau semua anak Bapak Ibu dengan baik. Apakah penyebabnya? Ya, secara sederhana kita bisa klasifikasikan penyebab gangguan terlambat bicara menjadi 2 model klasifikasi. Klasifikasi pertama berdasarkan kapan dia kenanya. Klasifikasi kedua, apakah kenanya itu berupa gangguan struktural atau gangguan fungsi. Nah, kalau klasifikasi pertama kapan dia kena itu kita bisa kategorikan apakah dia kena mulai dari di dalam sejak kandungan atau kita sebut bawaan, yaitu kenanya turunan dari keluarga dari orang tuanya, atau yang kedua adalah kelainannya karena didapat. Ya, didapat itu artinya bukan turunan, bukan bawaan, tetapi karena problem-problem yang terjadi semenjak dia hamil sampai dengan dia lahir, keluar, tumbuh, berkembang. Oke, kita bicara dulu yang masalah kalau apakah kelainannya bawaan. Ya, kelainan bawaan atau sering kita sebut sebagai kelainan yang keturunan itu ada beberapa faktor, baik yang bisa diatasi maupun yang tidak. Salah satunya adalah kalau dia karena kelainannya berupa gangguan maturasi, gangguan perkembangan otak. Jadi keterlambatan saja perkembangan otaknya yang biasanya juga dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Itu namanya kita sebut maturational delay. Bisa juga kelainannya berupa gangguan karena kelainan kromosom atau kelainan pada DNA struktur tubuh kita yang berwujud bisa berbagai macam penyakit. Salah satunya ada yang namanya sindrom Binet-Bardet, ada namanya sindrom Usher, ada Prader-Willi syndrome, dan seterusnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang biasanya memang itu terjadi karena masalah pada blueprint atau cetak biru kita atau kita sebut kromosom kita. Kadang-kala manifestasinya berupa mutisme atau kita sebut elective mutism atau yang mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu autisme. Autisme itu penyebabnya multifaktor tapi salah satunya ditengarai karena ada masalah pada cetak biru tubuh kita, ya. Terus kemudian ada juga misalnya kelainannya karena faktor yang tadi didapat atau bisa karena artinya dalam blueprint tubuh kita semuanya baik-baik saja, tetapi ada problem atau masalah yang dialami oleh si adik semenjak dia di dalam pembentukan, kemudian tumbuh berkembang di dalam rahim ibu sampai kemudian keluarnya. Itu misalnya contohnya, kalau dari situ faktor infeksi contohnya. Nah, faktor infeksi seperti infeksi TORCH
tokso, rubella, cytomegalovirus, herpes itu apabila mengenai ibu pada saat awal kehamilan bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan bicara yang kemudian mengakibatkan gangguan pada strukturnya. Seperti infeksi CMV itu umumnya munculnya karena gangguan pada pendengarannya. Kemudian pada saat di dalam kandungan misalnya adik tidak tumbuh dengan baik, misalnya karena ibu ada masalah dalam kehamilannya, misalnya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, nah itu yang menyebabkan gangguan perkembangan pada adik, itu juga bisa menjadi salah satu kontributor. Atau ini yang paling penting adalah pada saat merocot lahir, adik tidak langsung menangis karena berbagai sebab, ya, kemudian mengakibatkan adik mengalami apa yang disebut asfiksia. Ya, bukan hanya gangguan bicara, biasanya nanti akan ada beberapa gangguan-gangguan lain yang sering disebut sebagai hipoksik, iskemik, ensefalopati, dan lain-lain, yang kemudian biasanya menyertai gangguan bicara itu sendiri. Kemudian ada juga pada saat kalau adik sudah lahir. Nah, kalau adik sudah lahir, kemudian dia juga bisa menjadi terlambat bicara kalau sebelumnya dia mendapatkan environment atau lingkungan yang kurang baik untuk pertumbuhan perkembangan bicaranya. Contohnya, memaksa seorang anak untuk berbicara bilingual sejak lahir, ya. Bahkan sejak lahir yang luar biasa, dari umur 6 bulan atau 8 bulan, anak bahkan belum menguasai bahasa ibu, sudah dipaksa untuk menguasai bahasa yang lain. Nah, di situ juga bisa berkontribusi terhadap seorang adik itu mengalami keterlambatan berbicara dalam 2 bahasa yang kemudian dia pelajari. Atau yang ketiga, masalah kemiskinan juga. Nah, pasti tidak ada yang menyangka bahwa kemiskinan yang berakibat pada kurangnya asupan nutrisi pada adik, yang berakibat pada gangguan asupan, dan kemudian yang berujung pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan dari otak itu sendiri. Atau bilalah naudzubillah min dzalik, ternyata adik mengalami kecelakaan atau ada trauma, ada injury, ya, baik itu oleh infeksi juga bisa atau karena trauma fisik yang menyebabkan masalah pada perkembangan otaknya yang keadaannya disebut sebagai palsi cerebral. Palsi cerebral itu kalau dalam bahasa Indonesianya disebut lumpuh otak. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab dari gangguan bicara. Cukup banyak sekali range-nya Bapak Ibu sekalian penyebab gangguan bicara, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat, yang semua itu bisa bersama-sama Bapak Ibu deteksi apabila Bapak Ibu aktif berkonsultasi dengan dokter anak pilihan Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan kedua. Hai dok, apakah anak yang terlambat berbicara mesti tuli? Oke, ya, ini pertanyaan yang menarik. Memang betul apa yang Ibu sudah tanyakan, bahwa salah satu kemampuan dasar sebelum seorang anak bicara, maka dia harus mendengar terlebih dahulu. Tetapi ada juga anak yang bisa mendengar, juga terlambat berbicaranya. Pada prinsipnya perkembangan bicara itu atau area kemampuan bahasa itu ada 2, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, ya, atau bahasa motorik kalau yang nyebutnya. Bahasa reseptif adalah kemampuan seorang anak untuk menginterpretasi semua stimulasi sensori yang masuk sebagai cara dia berkomunikasi. Jadi misalkan dia paham terhadap apa yang diperintahkan, dia paham terhadap apa yang ditunjukkan. Nah, penunjukan perintah itu kan biasanya lewat indera, kalau tidak penglihatan kan pendengaran, ya. Tetapi ada juga yang anak bisa mendengar dengan baik, bisa menginterpretasikan dengan baik, tetapi kesulitan mengekspresikan dengan baik. Nah, itu yang disebut gangguan bahasa ekspresif. Jadi, berbagai macam gangguan bahasa itu jenisnya apa, itulah yang nanti dideteksi dan akan diintervensi oleh dokter Bapak Ibu sekalian. Maka itu penting sekali apabila Bapak Ibu merasa kok anak Bapak Ibu belum mencapai tahap perkembangan bahasa yang sesuai dengan umurnya, monggo dibawa kepada kami, periksakan, dan nanti di situ kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan yang secara bertahap untuk men-screening tumbuh kembang adik, apakah itu dengan ada namanya kuesioner screening yang disebut KPSP. Kemudian apabila di situ didapatkan penyimpangan, maka kita lanjut ke kuesioner screening berikutnya. Salah satunya ada yang disebut tes Kaput Skill, yang memang di situ bisa mengevaluasi apakah gangguan bicara anak-anak itu muncul karena masalah bahasa ekspresif atau masalah bahasa reseptif. Dan setelah itu baru dicari penyebabnya bagaimana. Gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Hai dok, keterlambatan ini apakah masuk faktor keturunan? Bisa dicegah atau dideteksi nggak sih sebenarnya? Ya, pertanyaan yang baik yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi,
Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa faktor keturunan itu merupakan satu di antara berbagai macam penyebab dari keterlambatan bicara. Ada beberapa jenis faktor keturunan yang memang beresiko membuat anak terlambat bicara, baik yang satu faktor keturunan yang boleh sifatnya normal, ataupun yang kedua faktor keturunan yang sifatnya abnormal. Salah satu yang mungkin kita sifatnya normal adalah yang kita sebut sebagai delay maturation atau maturation delay atau keterlambatan pematangan otak. Nah, jadi ada beberapa gen tertentu yang memang istilahnya berpengaruh, berkontribusi terhadap seorang anak itu terlambat bicara, dan itu biasanya akan membaik dengan sendirinya seiring dengan perkembangan usia seorang anak. Jadi kita bisa melihat dengan mengeksplorasi, Bapak Ibu bisa menanyakan apakah di antara anggota keluarga dulu ada juga yang mengalami terlambat bicara. Tetapi harus hati-hati, jangan kemudian pasrah bahwa oh iya dulu saudara saya, dulu kakek saya juga terlambat bicara, jangan seperti itu. Tetap harus kita eksplorasi dengan baik. Karena ada juga faktor keturunan yang mengakibatkan gejala yang kita sebut disabilitas intelektual atau gangguan perkembangan kecerdasan. Nah, itu adalah sesuatu yang harusnya sudah diintervensi sejak dini. Ada juga faktor keturunan lain yang sifatnya cukup berat ya, seperti yang kita sebut abnormalitas kromosom atau faktor genetik. Jadi ada beberapa gangguan dari blueprint atau cetak biru di dalam tubuh kita, di DNA kita, yang bisa menyebabkan terjadinya masalah gangguan bicara. Seperti ada beberapa sindrom seperti Binet-Padel syndrome, Usher syndrome, yang secara struktural kemudian berpengaruh pada masalah keterlambatan bicara. Seperti kalau Usher syndrome itu, masalah di kromosomnya itu menyebabkan terjadinya hearing loss atau kehilangan pendengaran, sehingga otomatis anak menjadi terlambat bicara. Nah, bisa dicegah atau bisa dideteksi? Tergantung. Semakin dini Bapak Ibu bisa mengamati tumbuh kembang anak dan semakin intens komunikasi Bapak Ibu dengan tenaga kesehatan atau dengan dokter anak pilihan Bapak Ibu, maka semakin bisa dia dicegah, semakin bisa dideteksi dini. Nah, kalau sudah dideteksi dini, tentunya kita bisa merencanakan program-program apa saja yang bisa dipakai untuk mengintensifkan atau mengoptimalkan potensi anak, walaupun anak itu mungkin mengalami istilahnya gangguan yang struktural yang menetap. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup memahami? Jelas ya? Atau bablas? Nah, yang jelas kita sebagai orang tua perlu intens untuk memantau tumbuh kembang anak kita, bahkan sejak awal. Dan terus berkoordinasi, komunikasi dengan dokter anak ataupun dokter umum pilihan Anda dalam proses pemantauan itu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bertanya. Kita ketemu lagi di Hi Doc episode berikutnya. Saya Dr. Dian Kanur Putra. Mohon pamit, sampai jumpa dan stay safe.